Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Teknik Informatika yang mengikuti semester pendek eh, dengan NIM 21552011153. Saya akan mempresentasikan ujian semester pendek saya. Nah, sistem operasi sistem apa itu disebut kita atau OS adalah perangkat lunak inti yang mengelola seluruh sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka antar pengguna dan perangkat keras. Berikut adalah hal utama yang dilakukan oleh sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses manajemen mengatur eksekusi program proses, termasuk penjadwalan proses, pembuatan dan pengertian proses, menyediakan mekanisme multitasking sehingga beberapa proses bisa berjalan secara bersamaan dalam sistem modern. Mengelola komunikasi antar proses, yaitu IPC, Interprocess Communication. Yang kedua, manajemen memori management. Mengalokasikan dan membebaskan memori untuk program yang sedang berjalan. Menyediakan isolasi antar proses agar tidak saling mengganggu memori satu sama lain. Mengelola memori virtual sweeping dan packing untuk efisiensi pengguna RAM. Manajemen perangkat, yaitu device management, mengatur komunikasi antara perangkat keras seperti printer, disk, keyboard, dan sistem. Menggunakan driver perangkat untuk mengontrol hardware tertentu. Menyediakan buffer dan mekanisme antrian untuk mengelola I/O. Yang keempat, manajemen sistem berkas atau file system management. Menyediakan sistem penyimpanan data dalam bentuk file dan direktori. Mengatur hak akses pembacaan, penulisan, pembuatan, dan penghapusan file. Mengelola metadata file seperti tanggal modifikasi, ukuran, dan kepemilikan. Yang kelima, manajemen keamanan dan proteksi. Mengontrol akses pengguna terhadap sistem dan sumber daya. Menerapkan autentikasi login, password, dan sebagainya. Dan orientisasi hak akses. Melindungi sistem dari program berbahaya atau pengguna yang tidak sah. Yang keenam, user interface atau yang disebut antarmuka pengguna. Yang ketujuh, yang user interface menyediakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, yaitu antarmuka teks seperti command line interface atau CLI, atau antarmuka grafis graphical user interface atau GUI. Yang ketujuh, manajemen jaringan jika sistemnya terhubung ke jaringan. Mengatur komunikasi antar komputer melalui protokol jaringan. Mendukung layanan seperti berbagi file, akses internet, dan komunikasi antar sistem. 8. Manajemen sistem dan utilitas. Menyediakan tool dan unitas untuk pemeliharaan sistem seperti pengaturan pengaturan waktu, instalasi software, dan pemantauan performa sistem. Contohnya, Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Jawaban yang kedua, compiler. Compiler adalah sebuah program yang berfungsi untuk menerjemahkan seluruh kode sumber source code yang ditulis dalam bahasa programan tingkat tinggi
seperti C, C++, Java ke dalam bahasa mesin atau bahasa tingkat rendah. Biasanya berupa file extendable sehingga bisa berjalan langsung oleh komputer. Penjelasan lengkap, fungsi utama compiler, mengambil seluruh kode sumber, terus menganalisis dan mengubahnya menjadi program yang bisa dijalankan komputer. Proses ini terjadi sebelum program dijalankan, berbeda dengan interpreter yang mengeksekusi baris demi baris. Tahap compile, yaitu yang pertama lexical analysis, analisis leksikal, itu memecah kode sumber menjadi unit-unit kecil, disebut token, seperti keyboard, identifier, dan operator. Yang kedua, syntax analysis. Analisis sintaksis memeriksa apakah susunan token sesuai dengan aturan tata bahasa programmer dari bahasa programan. Yang ketiga, semantik analisis, yaitu atau analisis semantik. Memastikan arti dan pengguna variabel tipe data dan ekspresi sudah benar secara logika. Yang keempat, optimal optimization ya, atau yang disebut optimasi, meningkatkan efisiensi kode agar program berjalan lebih cepat dan menggunakan sumber daya lebih hemat. Yang kelima, code generation, pembuatan kode. Mengubah kode sumber menjadi kode mesin, mekanis code, atau bytecode, tergantung pada jenis compiler. Yang keenam, kode linking, penggabungan kode. Menggabungkan beberapa bagian programan yang bisa senang menjadi satu program yang siap dijalankan. Hasil dari compiler, file executable X di Windows atau tanpa ekstensi di Linux atau Unix. File bytecode seperti kelas pada Java yang dijamin oleh virtual machine seperti JVM. Perbedaan compiler versus interpreter. Aspek cara kerja kecepatan eksekusi. Contoh, compiler menerjemahkan seluruh kode sekaligus cepat karena sudah jadi file mesin C, C++, Java, atau compiled to basic code. Kalau interpreter, yaitu menjelaskan dan mengeksekusi baris per baris. Lebih lambat, yaitu yang digunakan aplikasinya Python atau JavaScript. Contoh compiler yaitu GCC itu atau GNU Compiler Collection untuk C dan dengan C++. Untuk Java C, untuk Java, Clang alternatif GCC, Turbo C compiler lama untuk C. Jawaban nomor yang tiga. Baik, berikut penjelasan tentang karakteristik bahasa program assembly. Satu, bersifat low level dengan mesin. Itu apa? Assembly adalah bahasa tingkatan rendah hampir langsung berhubungan dengan bahasa mesin, kode biner 0 dan 1 yang dipahami prosesor. Instruksi merupakan representasi simbolis dari instruksi mesin. Yang kedua, tergantung arsitektur mesin dependent, seperti prosesor, misalnya Intel x86, ARM, dan MIPS. Memiliki instruktur assembly yang berbeda. Program assembly untuk satu arsitektur tidak dapat dijalankan di arsitektur lain tanpa penyesuaian. Yang ketiga, menggunakan menomic. Instruksi ditulis dalam bentuk singkatan yang mudah diingat. Misalnya MOV memindahkan data, ADD penjumlahan, sub pengurangan. Menomic ini menggantikan kode biner yang lebih sulit dibaca. Akses langsung ke hardware, programmer dapat mengatur register memori, port, I/O, dan instruksi prosesor secara langsung. Sangat cocok untuk programan sistem embedded system atau pengendalian perangkat keras. Yang kelima, efisiensi tinggi. Program assembly bisa lebih cepat dan hemat memori dibanding bahasa tingkat tinggi karena instruksi sangat terkontrol. Namun penulisannya lebih rumit
dan butuh pemahaman mendalam tentang arsitektur komputer. Yang keenam, kurang portable karena sangat bergantung pada arsitektur kode assembly, sulit dipindahkan ke platform lain. Hal ini berada dengan bahasa tingkat tinggi seperti C atau Python yang lebih mudah dipindahkan. Ya, ketujuh, sulit dibaca dan dipelihara. Dibanding bahasa tingkat tinggi, assembly lebih sulit dipahami oleh manusia karena terlalu detail dan dekat dengan mesin. Cocok untuk program kecil, driver, kernel, atau optimisasi khusus. Jawaban yang terakhir, yaitu nomor 4. Oke, kita bahas. Komponen sistem pada komputer secara umum terbagi menjadi hardware dan software dan brandware. Berikut penjelasannya. Nomor 1, hardware, perangkat keras. Input device, perangkat untuk memasukkan data ke komputer, contoh keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Nah, untuk output device, perangkat untuk menampilkan hasil komputer, contoh monitor, printer, speaker, proyektor, dan sebagainya. Proses unit. Otak utama komputer meliputi CPU, Central Processing Unit, yang terdiri dari ULU, Arithmetic Logic Unit, melakukan operasi aritmatika dan logika. CU atau Control Unit mengatur jalannya instruksi. Register, tempat penyimpanan data sementara. Storage, penyimpanan. Primary storage, memori utama. Dan ROM, menyimpan data sementara saat komputer bekerja. Secondary storage, penyimpanan permanen seperti hard disk, SSID, flash disk. Yang kedua, software, perangkat lunak, yaitu program atau instruksi yang mengatur kerja komputer terbagi menjadi sistem software. Perangkat lunak dasar yang mengatur hardware seperti sistem operasi Windows, Linux, Mac OS. Application software, perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk kebutuhan tertentu, misalnya Microsoft Office, Photoshop, atau browser. Utility software, program pendukung seperti antivirus, backup tools, atau aplikasi kompresi file. Yang ketiga adalah brain pengguna, brainware atau pengguna, yaitu manusia yang mengoperasikan komputer. Tanpa brainware, hardware dan software tidak bisa digunakan. Programmer, orang yang membuat aplikasi perangkat lunak. Operator, pengguna yang menjalankan aplikasi. Administrator, pengelola sistem komputer dan jaringan. Kesimpulannya, sistem komputer terdiri dari hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware pengguna yang saling mendukung agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Cukup sekian presentasi saya untuk ujian semester pendek. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.